Gini, kami siap untuk membantu ini sebenarnya ya. Jadi kami juga punya programmer dan sebagainya, tapi it's okay, kita bagian kerja saja, gitu. Bisnis proses ini sudah saya ceritakan barusan, prosedurnya sudah saya ceritakan gitu ya. Kalau misalkan butuh komunikasi intens, saya siapkan, gitu. Baik di Jakarta maupun di Surabaya, saya benar-benar mati-matian untuk ini. Karena dari sisi policy saya itu kan masa jabatan sampai 2015 gitu. Jadi mumpung saya masih punya kewenangan di Universitas Erlangga begitu, maka menurut saya ini harus goal, harus jadi. Perkara direktur selanjutnya melanjutkan ini, menurut saya mereka tidak akan menggoyang ini karena misalnya ini sudah fundamental gitu. Sama dengan saya berkampus tadi, tidak akan digoyang ketika itu fundamental, meskipun nanti direkturnya siapa, nggak penting gitu. Tapi sebelum saya selesai, ayo deh ini dibangun. Sayang deh ini. Ide ini sayang. Ya, sebenarnya kan Microsoft sudah punya, tinggal mengcombine masing-masing ini. Ada linknya, ada Yammer-nya, ada ini. Bagaimana dicombine untuk bisa ngobrol di sini kan? Di sini. Intinya di sini. Di sini Microsoft sudah punya kekuatan yang luar biasa. Di sini tinggal kita buat lagi. Nanti di sini ada kayak gini, sel-sel gini. Dan ketika di sini ke sini, nah itu yang saya belum tahu bagaimana nanti. Bagi kami, saya pernah membuat fokus untuk membuat sosial media sendiri. Saya pernah membuat itu dan saya merasa tidak bisa untuk menghantam sebuah kekuatan yang luar biasa. Enggak mungkin. Saya membuat sosial media sendiri, memaksa sosial media sendiri, enggak bisa. Karena saya pasti akan kalah dengan Twitter, kalah dengan Facebook. Akhirnya saya tenggelam aja di situ. Saya tenggelamkan aja mereka di situ, saya ikut aja. Nah makanya di sini nanti akhirnya kita akan buat sosial media seperti apa. Sebenarnya saya malah pingin Google Plus karena kita sudah kerjasama saat itu. Tapi ternyata tidak bisa. Saya katakan kalau misalnya ini tak gedor supaya mahasiswa saya itu pakai circle semua. Enggak bisa. Ya wis berhenti. Saya nggak bisa apa-apa. Gitu. Nah saya nggak tahu nanti di Microsoft di sisi sini. Tapi yang jelas makin banyak di sini masyarakat yang bisa diajak ngobrol bareng-bareng tentang sebuah kasus yang dari background ini akan makin baik. Ya, kalau dari sisi Microsoft untuk sosial media itu nanti itu berhubungan dengan Facebook kah atau misalnya yang lain itu nggak ada masalah sih Pak. Karena kan bisnis inti core-nya itu kan memang ya tetap prosesnya awalnya kan mulai dari situ gitu. Baik. Jadi itu kan cuma extended aja, ya, extended dari ke Facebook kita nggak ada masalah sih Pak. Ya. Soal itu kita nggak ada masalah. Tapi kan bisnis proses core-nya fundamentalnya emang sudah menggunakan. Ya, makanya kalau gitu ada masalah. gemborkan gitu. Ayo kita gemborkan bareng-bareng. Erlangga, Microsoft, dan Navcon akan membuat Indonesia Go to Cloud. Kalau ini mau digedorkan bulan depan itu kita akan mengadakan konferensi guru blogger. Kita minta beberapa saya mencoba untuk beberapa sesi Microsoft mengisi dan konsentrasinya adalah ini belum pernah ada. Saya ngomong ke Google ini juga tidak bisa. Kalau misalnya Microsoft ini bisa, kita akan angkat Indonesia dengan Go to Cloud. Karena sudah tidak ada isu. Indonesia itu jumlah pemilih akun Facebook itu 45 juta. Mau diapain ini? Ya itu Pak, Zuckerberg makanya nggak Jokowi Pak. Oke. Termasuk bahwa tim suksesnya nomor 2. Salam 2 jari Pak. 3 jari Mas. Sekarang udah salah gigit jari. Sepakat. Itulah, ayo kita branding bareng-bareng ini. Kalau bisa 1-2 bulan ini kita brandingan ini dan kita serius di sini. Saya serius, benar-benar di sini. Saya serius. Benar bercerita branding ya. Universitas juga bercerita branding. Kalau misalnya memang ini bisa mengangkat nama Indonesia, kenapa tidak? Kalau misalnya ini bisa membuat pelosok-pelosok yang ada di Papua itu bisa ngobrol bareng dengan sekolah-sekolah elit yang ada di Jakarta, yang ada di Bandung, yang ada di Surabaya, kenapa tidak? Begitu. Nah, kalau misalkan ada sel seperti ini lagi miliknya Universitas Erlangga, nanti saya gabungkan gitu. Jadi di sini nanti bukan hanya dari guru-guru itu, tapi di sini nanti ada Universitas Erlangga yang masuk. Kalau misalnya ada perguruan tinggi lain yang mau masuk, ayo nanti di sini akan terjadi kolaborasi yang luar biasa dan itu belum pernah terjadi di negara manapun. Gitu. Jadi kolaborasi antar perguruan tinggi
dengan menengah dan dasar yang ada di sel ini. Dan ini langsung dengan masyarakat umum. Sesuatu yang belum ada di negara manapun. Ayo. Oke. Nah, untuk nanti berarti untuk konsep awal POC-nya Pak nanti Di sini aja. Dulu. Di sini iya. Sebenarnya kan tinggal mengganti. Jadi tolong kami dibuat sebuah halaman administrator untuk mengatur ini. Gitu. Jadi intinya sel ini harus jadi dulu satu sel ini. Sel ini isinya apa? Ada YAML, ada link, ada dokumen manajemen. Kan sebenarnya ini kan khas Microsoft banget gitu. Khas 365 gitu. Di sini nanti bagaimana cara ngisinya ini, lewat apa, lewat ActiveSync, lewat seperti macam ya setelah nggak ada masalah di situ. Nah, satu sel ini yang kami butuhkan sebagai uji coba. Kalau satu sel ini ada, bagaimana teman replika ini kan hanya permainan database saja kan gitu Pak. Dari Navcor gimana? Oke Pak, kalau dari kami seperti yang kami sampaikan tadi Pak, artinya secara general kami paham ke arah mana yang diinginkan Bapak. Nah, terkait dengan POC, kalau nanti. Tapi kami mohon begini, Nyon Sewu. Pohon ini dikip adalah trademark kita bertiga ya. Oh iya Pak. Jadi UNER bukan karena apa, kami berbicara branding. Mohon kami difahami. Ya. Itu nanti perlu kita bicarakan detail ya Pak, karena mungkin inisiatif yang mirip mungkin juga ada di beberapa It's okay. Tapi ketika kita berbicara untuk kepentingan UNER yang tadi bisnis proses yang saya bilang tadi dan untuk kepentingan guru se-Indonesia, kami mohon ini kami hanya pingin mendapatkan pengakuan bahwa oke, ini adalah ide Erlangga, Microsoft dan siapa. Nah, saya hanya pingin bahwa Erlangga ada di sana. Sebagai bagian daripada branding. Itu aja. Oke. Kalau untuk bisnis proses tentu akan didetailkan Pak, cuman dalam konteks nanti bikin POC yang memberikan ilustrasi high level Pak, itu kita bisa mulai drill down Pak, kita bisa mulai siapkan dan kita coba akan atur, nanti saya diskusi itu dengan Microsoft terkait dengan time frame dan kesiapan tim juga. Cuma kami juga mohon support dari Bapak ini Pak, untuk yang kami masih punya pending dengan tim Bapak yang terkait dengan 365 deployment itu Pak. Nah, supaya kami tidak jadi tanggungan Pak, kalau sekiranya itu bisa selesai Pak segera, kita fase ini bisa saya mulai masukkan dalam inisiatif Pak. Gitu. Oke. Jadi gini, ini sebenarnya kasus yang berbeda ya. Kita bicarakan. Jadi saya pernah SMS ke Pak Albert bahwa ini masalahnya ada di mana, gitu. Jadi artinya kita memang perlu duduk bareng, begitu, karena kami berpikir bahwa proses migrasi ini ditangani oleh Navcor, ditangani oleh partnernya Microsoft. Artinya kami punya Zimbra yang memang akan dimigrasikan, gitu. Nah, dari Zimbra ini apa yang belum kami berikan? Kalau akses kan kita sudah kita berikan. Jadi ini yang terakhir yang mau saya dapat sih harusnya dari Pak Dedi juga udah sempat telepon saya Pak. Jadi katanya terakhir itu update-nya silakan aja dimigrasi kata Pak Dedi. Cuma aku bilang waktu itu sama timnya Navcor, Pak Umar itu nggak hadir di sini. Aku bilang tolong Pak dikonfirmasi lagi ke Pak Dedi karena ini mailbox principle. Aku sesuai dengan komitmen kan kemarin juga Pak, artinya sebisa mungkin tidak ada downtime kan, karena itu kan juga ada mailboxnya rektor dan segala macam. Jadi diskusi dulu sama Pak Dedi. Kalau sama-sama udah clear, itu silahkan dimigrasi. Walaupun sebetulnya Pak Dedi bilang ini dimigrasi saja tidak masalah karena mailboxnya tetap rektor tetap bisa akses dari Zimbranya gitu. Cuma aku pengen itu jadi jadi kami minggu-minggu ini secara manual agak periodik itu melakukan backup ya. Itu saja. Jadi supaya kalau misalnya ada apa-apa kita bisa kembalikan. Karena ini
emailnya pimpinan itu bisa digorok semua. Nah, makanya itu. Jadi Nah. sebetulnya kalau dari kesiapan sih saya rasa dari tim Naskor sama dari timnya Bako sudah siap. Cuma mungkin saya lebih menekankan lagi, oke, kalau udah sama-sama siap, make sure ngomong dulu sebelum dimigrasi. Jadi kan ada time frame-nya. Ya. Jadi pihak UNIR juga tahu, oh hari ini loh dimigrasi. Ya, kami juga butuh itu sebenarnya. Iya, gitu Jadi kan. Itu kita sudah penting buat saya. mengirim milis ke pimpinan bahwa tolong di backup. Gimana cara backupnya kita juga sudah memberitahu dan kita juga sudah membantu mereka untuk melakukan backup. Tinggal kapannya itu. Nah, terus kemudian email siapa saja itu kita perlu, karena ini sebenarnya tidak banyak kan. Jadi di situ kan tidak terlalu banyak, paling berapa? Ya tidak banyak lah, nggak sampai 1000-an gitu. Enggak sampai kayaknya Pak. Kalau misalnya kemarin dilihat kayaknya aktivitasnya juga cukup kecil, menerima dan mengirim emailnya cukup Ya. kecil. Satu orang mungkin cuma 4 kali sehari kalau Ya. kalau dari kacamata Pak Umar bilang enggak terlalu besar. Totalnya 24 giga. Jadi kemarin request terakhir sih kita pengen pindah email archive-nya itu dari server Zimbra ke server Exchange. Karena kalau waktu itu kita bikin manual pakai FTP itu transfer rate-nya cukup kecil dan juga kayaknya sering ke suspend. Jadi kemarin request terakhir itu tanggal 8 Oktober minta ke Pak Wandono sama Pak Edi untuk pindah secara manual dari server Zimbra ke server Exchange. Kan nanti akan kita convert di sana. Ya, gini ya Pak. Jadi email-emailan itu disisihkan ke saya juga. Oh iya. Sehingga saya bisa tahu progresnya seperti apa. Katakan aja misalkan ini harus dianu secara manual dan sebagainya, saya akan juga akan mengawal progres itu, karena bagi saya ini saya serius ini, dan ini artinya saya nggak boleh miss, karena kalau nanti ini pimpinan ya. Kalau bukan pimpinan mungkin nggak ada masalah gitu ya. Jadi Bapak perlu memberikan informasi pada saya, ada kesulitan apa, ada masalah apa di sana, begitu. Karena kemarin saya tanya dari sisi UNER sendiri apa yang harus dilakukan, karena sudah selesai. Artinya kita sudah memberi akses dan sebagainya, tinggal bagaimana teman-teman dari Navcor melakukan actionnya. Kalau misalkan tadi ada masalah bahwa trafficnya lambat kemudian dilakukan secara manual, is okay. Nanti kita akan bantu, nggak ada masalah. Sudah diinformasikan hari Rabu kemarin sama Pak Wawan sama Pak Edi. Karena nanti kita coba dulu kita convert dari Zimbra itu ke Exchange. Ya, gini makanya tolong disisihkan ke saya, karena minggu kemarin itu teman-teman tuh ngurusi tes CPNS Pak semingguan. Oh, Ya, jadi saya akan mencoba melihat load-nya, saya akan mencoba untuk mengatur. Tolong diinformasikan aja ke saya sehingga saya bisa memastikan dinamika mereka itu bisa saya kontrol gitu. Ya udah, berarti kalau untuk actionnya kita kirim email hari ini sisi ke Pak Wan. Ke direktur ya, ke email direktur ya. Direktur. Oke, clear, nggak ada masalah harusnya. Jadi untuk yang masalah email itu sebenarnya nanti kalau udah dipindahkan, nanti kita tes dulu, kita convert ke Exchange, habis itu baru kita diskusi lebih lanjut untuk persiapan migrasinya Ya. secara keseluruhan. Nggak ada masalah. Ya, kami ikut aja Ya. sesuai dengan SOP yang ada. Iya, yang pasti sebisa mungkin kita meminimize masalah Ya, downtime dan betul. nggak bisa akses email. Ya, dan kagetnya para profesor itu. Iya betul. Itu penting. Iya betul. Kok jadi gini ya? Makanya koordinasi. Ya, kami dari sisi branding kan harus mengawal, menyiapkan beberapa orang, menghubungi profesor ini ketika kaget dan sebagainya, kan helpdesk kami kan harus siap gitu kan. Betul, makanya kita nggak mau asal migrasi kan. Ya, Tahu. siap. Terus saya tahu konsennya Mas Budi. Iya. Karena tiba-tiba malam jam 12 telepon, saya nggak bisa ngemail ini, wajib hari ini harus ngemail ke Eropa. Nah, itu sering kali jadi seperti itu. Ini gimana kok tampilan jadi beda? Saya nggak ngerti ini. Gimana infonya gitu. Padahal sebenarnya ya umum ya. Tapi karena beliau memang konsennya tidak di sana gitu. Oke. Sepakat. Jadi kalau emang bisa segera ini bisa, target saya sih sini bisa kelar semua akhir bulan ini Pak. Jadi kalau misalnya ini selesai, Saya pinginnya kalau bisa sebelum akhir bulan ini kita bisa. oh iya kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Tadi artinya kita bisa coba bikin konsep ini yang tadi yang kita jelaskan Pak. Kita Siap. nanti bagi email-email. Kalau bisa ini paralel lah, masa harus serial begitu sih? Iya Pak, harus serial. Karena itu kan bukan sesuatu yang berat kan? Bandwidthnya nggak ada mereka Pak. Masa Microsoft nggak punya bandwidth? Bukan dari Navcor. Oh, energinya. Energinya. Jadi begitu nanti mereka udah selesai kan, saya misalnya ini kan udah kelihatan kalau misalnya oke,
kita mau POC, berarti kan saya akan masukin ke schedule-nya ke dalam tempat mereka. Kalau menurut saya ya, saya nggak ngerti detailnya, tapi kalau menurut saya effortnya ini tidak besar di Microsoft, tidak besar, karena ini sudah ada. Jadi puzzle-puzzlenya itu sudah ada, tinggal nyambung saja. Tinggal yang menjadi effort yang berbeda itu adalah akunnya sekarang itu adalah mata kuliah, dan bagaimana admin itu bisa mendesain supaya yang akses itu adalah orang-orang tertentu. Jadi relatif itu sebenarnya. Jadi nanti kalaupun ada portal seperti apa itu kan standar lah. Tapi yang penting secara fungsionalitas sebenarnya semua fungsi itu, semua bisnis proses detail dalam satu sel itu Microsoft sudah punya. Gitu. Harusnya nggak sulit. Harusnya menurut saya nggak sulit. Menurut saya mungkin saya terlalu menggampangkan masalah gitu. Rencana kedepannya ini akan menggunakan fitur Office 365 di on-cloud semua atau menggunakan cloud aja di on-premise, on-cloud semua ya. Kalau on-cloud berarti kita hubungannya lagi baik lagi ke identitinya. Kemarin kan kita udah bikinkan tuh Active Directory, kita udah migrate bisa beberapa user ke Active Directory. Jadi nanti semua user, walaupun nanti ada guru di sini terlibat, jadi semuanya nanti ada di Active Directory walaupun kita pisahkan. Ya, siap, nggak ada masalah. Nggak masalah, itu teknis. Jadi harus 365 ya? 365 kayaknya. Apa ada alternatif lagi yang lebih baik? Bisa hybrid Pak. SharePoint. Oh iya, bisa hybrid. Kan kebutuhan Bapak untuk dosen-dosen datanya ada di on-premise. Jadi kita bisa lakukan. Tapi itu harus dari pertama Pak, karena kalau misalnya sudah 100% cloud akan berubah secara sedikit infrastruktur akan berubah. Jadi itu harus didesain pertama kalau kita mau go hybrid. Secara default sekarang ini memang cloud semua lah secara defaultnya. Jadi nanti saya akan coba kolaborasikan, tapi minta tolong untuk didesain secara cloud saja dulu. Nanti saya akan ngobrol dengan para LP3 dan sebagainya yang pengampu ini boleh nggak di cloudkan semua. Kalau logika saya nggak ada masalah. Gitu. Kalau saya sih lebih mereka Oke. Ya enggak, saya takutnya kemudian hari ada concern kan. Gitu ya, kayak kita kasus yang kalau kita juga ada di ITB POC juga. Tapi untuk data, jadi datanya itu untuk yang prinsipal tetap di on-premise gitu Pak. Jadi mereka nggak lepas 100% ke cloud. Jadi, nah itu mereka buat dari awal Pak sama dengan Pak Basuki. Jadi kalau misalnya Bapak mau seperti itu juga. Kalau yang ini di cloud kan. Oke, nggak apa-apa. Gitu. Tapi itu kita mesti make sure kalau Siap. nanti perombakannya cukup banyak Pak. Ya. Kayak bisa bikin baru lagi kalau udah 100% cloud. Ya, tapi kalau untuk kepentingan yang lebih besar kan nggak ada masalah kan, mungkin lebih. Oh iya, nggak apa-apa sih. Politisi itu ngomongnya bisa aja. Oke, mungkin mau didemokan, mau dikasih lihat sedikit gimana? Saya tinggal pingin mendapatkan schedule milestone-nya lah, kira-kira kapan dan sebagainya. Dan harapan saya Microsoft bisa ngisi ya, yang di acara konferensi guru blogger itu. Ya, ini kita demokan salah satu portfolio kita untuk dokumen manajemen Pak, yang mungkin nanti bisa diterapkan untuk Ini mungkin gambaran ya, mungkin ada tambahan ide jadinya. Oke Pak, mungkin nanti lanjut sama Pak Oki, saya mau pamit. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Pak. Tapi garis besarnya kan kita sudah sepakat ya. Terima kasih Bapak. Ini cloud atau lokal? Ini lokal. Oh lokal. Karena kan ini sebenarnya kita buat ulang demo, jadi kita ada dua versi, ada yang versi cloud sama versi lokalnya. Ya. Sebenarnya demo ini latar belakangnya sebenarnya kita lebih ke arah di corporate, karena beberapa corporate itu dia ingin migrasi semua dokumen dia, semua portal dia ke SharePoint. Dalam artian ada yang ingin di SharePoint online itu Office 365 ataupun SharePoint on-premise 2013. Karena secara fitur hampir sama, cuma memang ada beberapa
keterbatasan di online-nya. Jadi secara proses, ini sih sebenarnya yang kita bikin ini sebenarnya lebih ke arah portal dan integrasi dengan beberapa platform. Di sini ada email, ada task list. Ini kebetulan saya nggak hubungkan ke Exchange servernya. Jadi di sini kita bikin, jadi nanti kalau umpamanya jadi si user dia pengen masuk ke portal itu sebagai single portalnya, semua email, semua task list, terutama kalender dia bisa lihat di sini. Di sini nanti kalau menggunakan 365 itu tetap nggak masalah karena dia udah punya API-nya sendiri untuk Excel-nya. Jadi kita bisa retrieve email dari 365, bisa retrieve kalender. Kami belajar API-nya itu boleh nggak? 365. Ada, Pak. Ada, Pak. Boleh. Itu dokumennya di internet ada, kok. Enggak, artinya pelatihan dan sebagainya gitu ada nggak? Oh, pelatihan nanti biasanya dengan partner, Pak. Nanti kita misalnya mau bikin sesi untuk dengan partner ada, Pak. Gitu. Nanti kita rencananya kita ada yang namanya Ignite Global, Pak. Itu akan ada di Maret 2015. Itu kemungkinan besar akan ada di Kuala Lumpur. Itu ada developer tracker khusus untuk API. Nanti saya kasih lihat, saya udah dapat ininya apa topiknya apa aja nanti setelah demo. Oke. Saya kasih lihat, Pak. Kalau mungkin Oke. menarik buat Bapak. Jadi di sini kita bisa bikin dua kalender. Pertama kalender yang ada di SharePoint-nya sendiri atau kalender yang di Excel-nya. Jadi dalam satu portal itu kita bisa overlaying. Semua kalender mau ditampilin di sini itu bisa. Yang sebenarnya kalau yang paling menarik itu jadi kebanyakan digunakan untuk knowledge center. Forum kayak gitu Ya, kayak forum gitu. ada forumnya, ada sharing dokumennya, dan ada circle of expert. Jadi dia, umpamanya ini kebetulan semua usernya itu dia harus login. Jadi di sistem itu dia nanti bisa mendeteksi user A ini dia kompetensinya ada di mana. Jadi di AD itu kita mendefinisikan user A itu umpamanya keahliannya di .NET. Nanti di knowledge ini dia akan menampilkan circle, umpamanya dia nanti mau butuh support orang-orang yang hanya di .NET, nanti kelihatan semua. Ya itu. Bedanya kami dengan ini kan berbasis aktornya itu kan personil ya. Kami aktornya itu mata kuliah. Ya. Ya. Jadi sebenarnya bisa dihubungkan ke sana. Kalau ini kan memang case study-nya itu lebih ke arah di corporate. Nanti mungkin kalau untuk yang lebih ke education nanti kita bisa Oke, apa yang harus kami lakukan supaya kami bisa nih? Kami membuat draft GUI-nya seperti apa, draft bisnis prosesnya seperti apa. Paling mudah itu sebenarnya paling awal itu pertama dia flow-nya dulu. Yang kedua mockup. Mockup nggak harus persis HTML. Kita coret-coretan dengan draft biasa itu nggak masalah. Karena dari sana kita bisa menyimpulkan dari flow sama mockup. Nanti kita bisa tarik, kita bisa lihat lagi dari sisi teknikalnya, bagaimana pendekatannya, itu akan lebih mudah. Jadi kayak storyboardnya. Ya, gitu. ada storyboardnya. Kita juga bisa bikin storyboard, Pak. Nggak ada masalah. Menunya apa. Ya saya bangun cyber kampus kan lebih Iya. rumit daripada itu. Iya, jadi kayak misalnya storyboard klik ini nanti dia lempar kemana dan segala macam. Dan PowerPoint udah menyediakan storyboardnya, nanti bisa menggunakan PowerPoint yang 2013 langsung, nanti bisa bikin scratch mockup di sana. Jadi gampang. Nah di sini kita bikin permission, jadi nanti di sini di umpamanya tiap-tiap jurusan ya. Kalau di sisi corporate kan dia divisi. Dalam folder ini yang bisa mengakses hanya orang yang berada di divisi tersebut. Dan juga ini tadi yang sudah saya sampaikan. Ini kebetulan yang user login ke sini adalah orang IT. Jadi nanti yang akan tampil di circle of expert adalah yang ada metadata IT atau ICT. Di sini nanti kalau dia klik, Metadata ini bisa kita. ini semua dari AD semua. Ya makanya bisnis prosesnya kan kita buatkan dulu deh. Ya, Flow-nya kita buatkan.
Jadi pertama kolaborasi person di sini. Kalau ini misalkan kita pingin ngeklik kemudian muncul linknya dan sebagainya, bisa ya? Bisa. Bisa. Itu nanti berhubungan dengan Nah, seperti apa? ini karena kita on premise, kalau dia online nanti dia akan muncul. Pertama email, ini nanti dia bisa call, ini via link, atau dia bisa chat. Jadi makanya dibutuhkan, yang perlu dibutuhkan adalah sinkronisasi ke Active Directory-nya dulu. Ya, nggak ada masalah. Oke. Jadi emang dengan Office 365 ini Active Directory menjadi sesuatu yang sangat krusial sih, Pak. Ya, otorisasi lah, ya. Otorisasi. Tapi sebetulnya nggak cuma otorisasi sih. Kalau misalnya Bapak lihat di situ ada organization yang kita bisa masukin organization chart-nya juga, Pak. Jadi kalau misalnya ada orang yang buka Bapak nanti report ke siapa dan segala macam sampai rektor itu kelihatan semua, Pak. Gitu. Jadi itu salah satu fungsi dari identity di Active Directory juga. Ini sebenarnya bisa kita sesuaikan dengan namanya search engine. Di SharePoint itu ada namanya FASEP. Jadi kalau kita search namanya biologi, nanti akan keluar dokumen yang sesuai biologi sama orang-orang namanya guru-guru biologi, nanti keluar semua di sini di Circle of Expert ini. Jadi kita punya di Office 365 itu kita punya semacam kayak search engine, Pak. Search engine ini baru diakuisisi juga dari sama Microsoft. Dia sebetulnya namanya Oslo. Oslo itu sebetulnya cikal bakal juga salah satu berdirinya semacam kayak Google juga, cuma dia beda. Dia punya beda pandangan. Jadi artinya dia pengen lebih ke arah enterprise, kalau Google lebih ke arah consumer, makanya mereka pecah. Nah itu diakuisisi sama Microsoft. Dari sebetulnya nama PT-nya mereka Oslo dari Norwegia. Terus di Microsoft kita kasih nama Delft. Jadi nanti kalau misalnya fungsinya adalah kalau misalnya sekarang Bapak itu nanti punya banyak data kan, punya banyak koneksi di Yammer misalnya atau di Facebook dan segala macam, terutama yang dia dalam Office 365, tentunya begitu Bapak mau mencari dokumen itu kan kesulitan, terlalu banyak. Nah itu adalah fungsinya untuk search itu. Gitu. Jadi kita bisa search modify by siapa gitu, dia akan keluar semuanya. Atau dokumen-dokumen yang kita lagi sering bekerja sama dengan siapa itu nanti akan menjadi inilah. Oke. Apa ya, smart dashboard. Oke. Kalau enkripsi? Enkripsinya kalau dari Microsoft kita pakai standar 256 sih. Bukan, maksudnya ketika kita melihat dua dokumen itu ada kelihatan, tapi dibuka berdasarkan izin. Ya betul. Ya. Itu Gitu. namanya Information Track Management. Jadi di SharePoint ada fiturnya khusus, tapi terhubung ke AD juga. Jadi di AD itu ada namanya AD-RMS, Track Management System. Nanti mungkin saya lihatin yang online-nya aja, karena di situ bisa kelihatan. Jadi si user itu di sini dia bisa preview dokumennya, tapi kalau dia nggak punya akses ke sana, dia nggak bisa lihat previewnya, download pun nggak bisa. Di RMS itu kita bisa setting dokumen mana aja yang boleh di print, jadi sampai level ke printnya, dokumen mana yang boleh di download. SharePoint juga udah punya forum bawaan, di sini nanti kita bisa untuk discussion, bikin thread sendiri, nanti user-user akan komentar di sini untuk bikin discussionnya. Sebenarnya lebih banyak ke arah dokumen sharing. Ini kalau lihat di sini, jadi di sini kita ada dua. Pertama organization dokumen. Jadi yang hanya bisa melihat dokumen di sini adalah yang punya permission di grup tersebut. Dan untuk yang di atas ini yang bisa melihat semua user. Tapi dengan catatan nanti akan ada trigger workflow. Jadi kalau umpamanya nggak semua orang boleh mengupload dokumen itu di corporate yang bisa dilihat semua orang. Jadi kalau dia mau mengupload dokumen di sini, nanti dia akan otomatis trigger workflow yang jalan ke approver-nya. Jadi ini kita kolaborasi dengan workflow-nya di SharePoint. Oke, tinggal apa elemen-elemen atau komponen-komponen dari Betul. itu yang Jadi sebenarnya lebih enaknya itu kalau kita lebih desain ke mock-up-nya dulu, baru kita bisa. Oke, saya buatkan. Saya Jadi buatkan. kirim email aja, Pak. Oke. Nah di sini
hampir sama. Ini seperti kayak di SharePoint online, di SharePoint on-premise juga kita bisa pakai Office Web App. Jadi si user bisa review dokumennya langsung, isinya apa aja, bisa dia share ke orang lain. Kalau di 365 bahkan bisa langsung diedit. Kalau di on-premise itu ada lisensinya sendiri untuk yang edit. Tapi kalau 365 udah include semua di sana. Di sini kita bisa lihat dokumennya apa aja. Kalau dia halamannya ada banyak, nanti bisa next page. Butuh bandwidth berapa ya ketika online editing? Kalau online editing kecil Pak. Kecil. Karena begitu office-nya kebuka semua, itu internetnya bisa diputus Pak. Jadi misalnya Bapak sudah buka Word atau Excel secara online via browser, begitu aplikasinya semua udah kebuka, Bapak bisa putus internet dan Bapak bisa bekerja semua. Tapi nggak bisa kolaborasi kan? Oh iya, nggak bisa kolaborasi. Tapi maksudnya kalau dari sisi Itu library-nya ada di bawah kan, bukan di atas kan? library-nya ini ya secara nggak langsung dimasukkan ke dalam browser sih Pak. Dia include di browser pada saat JavaScript ya. ya semacam itu sih gitu. Tapi kalau misalnya Bapak tanya bandwidth-nya untuk kolaborasi dokumen ini bandwidth-nya nggak bisa. Enggak, artinya ketika saya membuka Word online itu saya download sesuatu dulu. Enggak, Enggak. via browser. Jadi ada dua pilihan. Pertama mau di save di desktop atau edit langsung online via browser. Kalau online? Kalau online dia langsung buka di halaman. Ketika online saya berarti download beberapa file yang untuk membuka itu kan, file JavaScript, karena di browser kan nggak ada itu. Fungsi itu kan nggak ada. Secara nggak langsung sih, secara nggak langsung itu mungkin kebuka, tapi itu nggak berat sih Pak. Kalau mungkin kalau yang lebih berat, kalau itu melakukan video conference call sih. Oh Itu ya. yang akan lebih berat sih. Ya, Tapi karena kalau streaming untuk ini langsung. enggak sih. Kalau video conference sampai berapa bandwidthnya? Tergantung Pak. Kita bisa ngitungin sesuai dengan kebutuhannya Bapak. Kita punya Excel namanya bandwidth calculator untuk misalnya untuk video conference Bapak akan menggunakan berapa orang yang akan Dikalikan jumlah orang yang online ya. Iya. Jadi ada banyak faktornya Pak. Tapi kalau misalnya cuma satu doang, misalnya dosen kan, terus muridnya semua cuma audio mendengarkan, itu kecil sekali sih. Karena kan cuma satu yang pakai video. Dan setiap usernya kalau misalnya dia nggak pakai internet di kampus di tempatnya sendiri atau tethering dari handphonenya dia, itu lebih kecil lagi. Oke. Karena biasanya kalau misalnya sering kan perjalanan kan traveling, jadi kalau misalnya ada conference call, ya saya tinggal pakai handphone saya aja, pakai Excel atau Indosat, itu udah cukup sih. Dan kita bisa lihat PowerPoint yang ditampilin tapi di handphone sih, kecil. Di sini kalau di 365 satu user tuh dia akan punya personal page sendiri. Personal page itu termasuk blog. Ya itu yang saya bilang tadi, saya tidak mau bukan user, bukan orang. Gitu. Tapi yang ngakses ini itu adalah banyak orang. Gitu. Jadi drive-nya itu ya mungkin nggak tahu itu dokumen manajemen itu ya istilahnya ya. Jadi di sini di SharePoint itu kita bisa bikin page halaman sendiri khusus untuk blog. Jadi umpamanya blog untuk mata kuliah tertentu. Tapi di tiap user dia punya blog sendiri, sudah disediain. Jadi mungkin supaya nggak bingung Pak, jadi di blog itu, jadi misalnya setiap fakultas itu atau setiap prodi bisa punya blog, misalnya blognya prodi gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau gurunya pengen punya blog untuk materi bahan ajarnya dia juga bisa ditaruh di situ, itu juga. Ya, saya paham lah. Saya paham itu. Jadi oke, itu kan fiturnya murni 365 gitu ya. Nah, saya berpikir di sini agak berbeda. Ini kan seperti yang katakan tadi ya. Jadi akunnya itu adalah personal orang. Nah, sekarang akunnya itu adalah nggak tahu sistemnya itu seperti kalau di Facebook itu fan page. Gitu, yang bisa dilihat oleh banyak orang dan orang-orang yang lihat ini hanya orang-orang yang diberi akses. Gitu. Jadi bukan semua orang. Terus kemudian dia punya feature untuk bisa conference di grup mata kuliah ini. Kayak grup gitu loh jadi sebenarnya. Jadi perkara orang-orang ini punya akun sendiri-sendiri oke. Orang-orang ini punya bisa macam-macam terserah.
nggak ada masalah. Ya yang dimiliki oleh 365 itu. Oke, itu mereka emang melakukan advance sendiri. Oke. Saya fokusnya bukan di situ. Oke, ini 365 punya kelebihan dan sebagainya, mereka akan manfaatkan, oke. Tapi bagaimana mereka ngobrol di yang tadi ide mata kuliah yang bisa dianu bareng-bareng. Mereka punya satu storage yang bisa mengupload file, ada tempat untuk mereka berkolaborasi di situ dan seterusnya. Ini adalah contoh SharePoint-nya Nakor, kita internal. Di sini kita mungkin bisa disamakan dengan umpamanya di sini per mata kuliah, tapi kalau di sini kita per project. Satu project ini nanti hanya bisa diakses oleh user-user yang menangani project ini tersebut. Jadi nggak bisa sembarang orang dia masuk ke halaman ini. Di satu halaman ini kita bisa bikin ada dokumennya, ada newsfeed-nya, atau kita bisa bikin tambahan template di sini. Nah mungkin di mata kuliah mungkin maksudnya kayak gitu ya Pak. Jadi satu page ini. Ya bisa melihat diskusi, bisa mengupload file, betul. Kemudian dia bisa conference, kalau bisa ada dokumen bersama yang bisa dilihat bareng-bareng. Jadi ini kayak gini, jadi satu portal ini hanya bisa dilihat oleh orang yang biasa punya permission di grup ini aja. Di sini kita bisa bikin dokumen langsung online, atau kita upload dari dokumen yang kita bikin di desktop. Ini contohnya kalau kita bikin online. Jadi secara tampilan ribbonnya itu hampir sama dengan Office yang di desktop. Ya. Nah, ketika buka ini berapa bandwidthnya kira-kira? Ini kecil kalau yang ini. Ini kayaknya nggak nyampe. Ini mainan HTML5 sama JavaScript aja. Jadi kecil, nggak nyampe satu MB ini nggak nyampe. Tapi ketika JavaScript sudah ada kan nggak download lagi kan dia? Enggak. Jadi nanti kita bisa disimpan juga. Nah, kalau dia mau sebagai PDF atau mau kita tarik ke desktop. Kalau desktop itu nanti kita kolaborasi dengan Office yang diinstal di sini. Waktu kita save di Word yang ada di desktop, nanti otomatis dia save-nya di SharePoint langsung. Itu bisa kita atur kayak gitu. Oke, saya percaya sekali fiturnya itu. Jadi tidak ada isu kan? Aku cuma tinggal kurang conference ya Pak. Kalau conference nanti kita mungkin buatkan ini aja Pak, shortcut ya. Kayak shortcut dia begitu klik dia langsung link, jadi nggak di dalam sini. Paling kita nanti nempel kayak link ya, untuk ambil duit roomnya itu. Ya. Nanti kalau diklik nanti dia langsung masuk ke roomnya. Kalau jadi mereka bisa conference satu kelas mereka sendiri. Satu mata kuliah mereka sendiri, gitu. Jadi yang boleh hadir di conference itu hanya orang-orang yang menjadi anggota kelas itu. Jadi cuma nanti kontennya nggak lewat browser ini, tapi nggak ada masalah. Ya, nanti dia keluar pop-up launcher baru gitu Pak. Nggak ada masalah. Nggak masalahnya nggak bisa ditempel di sini. Jadi kayak kita di Microsoft aja. Jadi ruangan kayak auditorium kita booking, itu nanti yang time di dalam situ siapa aja. Kita bisa buatin. Karena kelasnya kan fix kan ya Pak ya. Nah, kelasnya pasti udah ada, tinggal kita masukin orangnya itu siapa. Itu mungkin kan kita bikin custom apps di sini, nanti nembak ke API-nya di link itu. Itu storage-nya sampai berapa per satu mata kuliah, satu dokumen manajemen, 1 tera itu? Satu orang 1 tera itu plus kita punya tambahan Pak. Jadi kalau misalnya tadi tambahan misalnya kita mau bikin yang tematik itu ya Pak ya, itu 10 giga plus jumlah orang. Satu orangnya itu dikalkulasi 500 mega. Jadi kalau Bapak punya 30.000 jadi 10 giga plus 500 kali berapa orang? 500 MB plus berapa orang? Jadi tambahan. Nah, itu untuk yang tematik itu. Oke. Jadi tugas kami membuat ini ya, membuat GUI-nya, membuat flow-nya, GUI-nya larinya seperti apa? Mock-up-nya. Itu sama page ini bisa dibuat kira-kira 10.000 page ya. 10.000 page. Dalam satu page itu bisa punya sub page maksimum 200. Jadi lebih dari cukup. Jadi kalau misalnya 10.000 kali 200 berarti udah sampai 2 juta. Cukup. Ya. Oke. Saya buatkan untuk sekolah maupun untuk ya. Dan nanti kalau misalnya kita kolaborasikan antara sekolah dengan itu kan
tinggal aktif direktorinya kalau misalnya memang bisa dikolaborasikan kan bisa saling ngobrol kan mereka. Ya. Jadi kita mainin permisinya aja sebenarnya. Tapi yang jelas semua usernya harus ada di aktif directory. Ya. Jadi misalnya kayak di Microsoft Pak, kita kan pakai teknologi kayak link ini juga. Tapi partner, Navcore as a partner itu AD-nya itu federate dengan AD-nya di Microsoft. Jadi dengan dia di federate, kalau saya mau cari mereka, langsung di link kita langsung bisa search, kita bisa ketemu nama Pak Oki, ketemu nama Pak Farid, itu langsung bisa. Ya. Itu bisa. Jadi itu bagian dari global address list gitu. Dan kalau misalnya nanti ada concern juga, misalnya rektor kalau di search ketahuan nanti murid-murid bisa kirim, kita bisa hilangin juga. Karena itu terjadi di mana ya kemarin. Ya. Jadi ada beberapa. Jadi kalau misalnya kita typing email dengan adanya Active Directory, otomatis langsung siapapun nama mahasiswa baru gitu ya, pasti search kita bisa lihat listnya, misalnya ada nama Albert siapa yang kita mau kirim, bisa langsung keluar. Oke, gini. Jadi kami akan membuat flow-nya. Tinggal nanti dari Navcore melihat apakah flow ini bisa dibumikan di. Nah, betul. Ya. Intinya gitu kan? Ya, ini gitu. Karena belum tentu semuanya Belum tentu ada. Betul. Walaupun secara fitur banyak, tapi cara menjahitnya itu kan beda-beda. Siap. Ya, pokoknya saya berbicara fitur, saya berbicara bisnis proses, Ya. saya berbicara mock-up-nya, nanti yang bagian jahit Navcore gitu ya. Ya. Bagian kebijakannya Microsoft. Karena memang ini Microsoft. Oke, bagus. Ya, tinggal nanti ini konsepnya tadi seperti ini. Ya. Oke. Mungkin saya mau kasih lihat gambar. Ya. Kemarin saya belum kasih lihat apa ya. Jadi ini ya. Jadi ini tadi di internal, jadi contoh gambar saya. Ini Yammer kita di Microsoft. Jadi yang Bapak bilang kita bisa bikin create group di sebelah kiri gitu Pak. Nanti Bapak bisa. Nah ini internal semacam kayak Facebook kalau Bapak lihat. Persis kita berbicara semua tentang kita. Jadi kita bisa diskusi. Saya malah mikirnya tampilannya lebih bagus kayak begini dibandingkan dengan tampilan kayak tadi. Ya ini bisa. SharePoint. Ini all include in Yammer Pak. Jadi udah built-in, udah ada gitu. Jadi kalau Bapak nanti Yammer-nya itu bisa di customize. Nah, itu. Punya Bapak. Customize berdasarkan data yang kami punya kan gitu. Iya. Oke. Ya malah saya berpikirnya tadinya Begini. ya begini. Ini kita buat. Begitu. Jadi Ya. nggak perlu portal yang aneh-aneh begitu. Ya. Jadi per ini ya per mata kuliah tadi itu. Jadi di sini kan mereka juga bisa upload informasi kan? Ya kayak Facebook gitu kan? Ya, ini kayak Facebook. Ini persis kayak Facebook, tapi untuk upload dokumen nggak bisa di sini, Pak. Oke. Jadi nanti akan Di komen di situ ya. Iya, nanti akan semua di komen nanti misalnya dengan tadi. dia Mungkin klik malah masuk sini, gitu. basis utamanya di sini menurut saya. Iya, bisa Ini jadi. hanya newsfeed-nya aja. Ini cuma newsfeed-nya. Nah, Dokumennya nanti ke server. Bukan, jadi maksudnya Enggak. tadi, Mereka masuk awal itu di sini menurut saya. Oh gitu. Jadi bukan portal. mereka akan lebih banyak aktif di sini, tapi begitu mau masuk ke misalnya masuk ke dokumen ya mereka akan masuk Iya. untuk download dokumennya ke Iya. tempatnya dokumennya Iya. itu sendiri gitu. Nah kalau di sini Bapak bisa lihat tadi di sini misalnya ada contoh kita bisa masukin URL, terus kita bisa taruh gambar ya misalnya kayak gini, kita bisa taruh URL, kita bisa taruh gambar, misalnya mailbox kita udah increase 50 GB gitu baru increase. Terus ada misalnya kita mau link. Tapi oke, nanti saya coba anukan ya. Jadi antara Yammer sama tadi ya, SharePoint tadi. Kita membuat portal gitu. Menurut saya kok malah lebih bagusan yang ini gitu. Ini lebih ke Facebook ya Pak? Lebih ke Facebook ya. Iya. Gitu. Jadi ini misalnya saya punya grup Office 365. Nah ini grupnya worldwide Pak. Jadi ada misalnya ada infonya, attachmentnya file kita bisa masukin di situ juga. Gitu. Jadi kalau dosen misalnya pengen buat forum terbuka gitu ya, taruh dokumen di situ bisa. Muridnya masukin filenya di sini juga bisa. Gitu. Terus misalnya mau ada note-nya dan segala macam bisa. Dan ini udah ikut di Yammer. Kita bikin grup tambahan. Ya itu yang tadi saya ceritakan ketika saya butuh membuat create group by admin, itu kan bisa dilakukan di sini kan? Bisa. Kalau misalnya di Facebook kan saya nggak bisa. Kelas dan sebagainya saya nggak bisa.
Tapi ketika di situ nanti ada kolaborasi dokumen, nah baru nanti kita memakai dokumen manajemen tadi. Gitu. Jadi di sini misalkan perlu untuk melakukan video conference, nah nanti ada kasus kita masukkan di link tadi. Betul. Kita bisa invite orang juga, Pak. Kita bisa search grup juga. Iya, ini kan anunya bisnisnya Facebook. Tapi menurut kami bukan itu yang dibutuhkan. Menurut kami jadi mereka tiba-tiba ketika masuk ke sini dihadapkan pada ini loh, mata kuliah kamu. Gitu. Jadi sebelah kiri itu tiba-tiba dia sudah dapat Mata kuliah. kuliahnya dia. Ketika dia masuk tiba-tiba ini sudah mata kuliahnya dia. Grup mata kuliah dia. Grup mata kuliah dia. Itu berarti di edit ini. Gitu. Jadi kemudian di sini grup dosen yang ingin misalnya dia ingin melakukan komunikasi, tapi intinya di mata kuliah dulu deh. Ketika diklik mata kuliah maka di sini terjadi forum komunikasi di mata kuliah itu. Yang grup ini siapa yang bisa akses hanya mahasiswa yang pada saat itu mengampu. Gitu. Terus kemudian mereka share dokumen dan sebagainya nggak apa. Kemudian pada posisi tertentu ketika mereka mau berkonferensi ya kita nanti linkkan dengan link tadi. Ya. Gitu. Jadi seperti anak-anak SMA juga yang ada di ini yang guru tadi itu tiba-tiba di sini sudah mata pelajaran dia dari sini misalkan pelajaran geografi apa gitu. Ini membuat subgroup bisa. Subgroup. Nah itu kadang-kadang kita butuh lah resep. Nggak bisa. Karena kalau nggak begitu kelihatan buahnya itu jadi orang capek ya. Coba, aku belum pernah sih. Coba nanti aku. Ya. Belum pernah bikin dia. Berarti ada subgroup. Subgroup. Jadi katakan aja misalkan dia mengambil mata kuliah yang atau di SMA itu jadi sosial itu apa, kemudian kewarganegaraan apa aja bisa ada misalnya ada mungkin ada subgroup lebih bagus. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa ya nanti semua mata pelajarannya, semua mata kuliahnya akan muncul di sini. Member grupnya nanti admin yang isi. Iya, bukan isi manual ya, nanti akan ada mekanisme gitu ya. Jadi karena data seperti saya katakan tadi data saya tidak akan kehilangan.